Yo, balik lagi di channel Sporty Jala. Dan kali ini kita bakal ngebahas tragedi pahit yang baru aja dialami Garuda Muda di final Piala AFF U23 2025. Yap, Indonesia gagal angkat trofi setelah kalah tipis 0-1 dari Vietnam di SUGBK Jakarta. Tapi guys, nggak cuma kalah, ada drama panas di akhir laga yang bikin coach Gerald Van den Berg sampai ngamuk berat. Oke, kita flashback dulu ya ke jalannya pertandingan. Dari awal babak pertama, Indonesia langsung tampil ngegas. Jens Raven, Raihan Hanan, sampai Doni Tripamukas coba dobrak pertahanan Vietnam. Beberapa peluang emas sempat bikin jantung deg-degan, tapi penyelesaian akhirnya masih zong bro. Menit ke-30 ada momen emas, Raihan udah one on one sama kiper Vietnam, tapi sayang finishingnya masih belum tenang. Dan akhirnya di menit ke-37 petaka datang. Vietnam berhasil manfaatin kemelut di depan gawang setelah sepak pojok. Nguyen Chong Phuong langsung sambar bola rebound, gol yang bikin SUGBK mendadak sunyi. Babak pertama ditutup dengan skor 0-1 buat Vietnam. Masuk babak kedua, Indonesia nggak mau tinggal diam. Coach Van den Berg masukin beberapa pemain fresh, Ahmad Maulana, Arkan Fikri yang baru sembuh cedera, sampai Hoki Caraka. Intensitas makin tinggi, tapi Vietnam disiplin banget di lini belakang. Ada momen di menit ke-77, Kakang Rudianto hampir bikin gol balasan, tapi bola malah melambung tinggi. Dan momen-momen kayak gini terus kejadian sampai injury time. Frustasi makin terlihat, dan inilah yang bikin publik mulai panas. Di masa injury time, Robbie Darwish mau lemparan ke dalam untuk ngejar ketertinggalan. Tiba-tiba pelatih Vietnam Kim Sang-sik dengan sengaja menghalangi pandangan Robbie. Staf kepelatihan timnas Indonesia langsung ngamuk di pinggir lapangan bro. Protes keras ke wasit sampai suasana makin panas. Wasit akhirnya kasih kartu kuning ke Kim Sang-sik, tapi ya udah, waktunya habis. Indonesia gagal cetak gol dan pertandingan berakhir dengan skor 0-1 buat Vietnam. Coach Gerald Van den Berg kelihatan kecewa berat. Selain kalah, dia juga kesel sama aksi nggak sportif pelatih Vietnam. Tapi meskipun begitu, dia tetap apresiasi perjuangan Garuda Muda. Secara permainan kita harus jujur, lini serang kita masih kurang tajam. Dari 10 gol yang dicetak di Piala AFF U23, 8 diantaranya ke gawang Brunei. Lawan yang main compact defense kayak Vietnam, Thailand, Malaysia, kita susah banget nembus. Bungkus Naini, salah satu pengamat sepak bola, juga bilang kalau kreativitas serangan dan mental pemain mesti dibenahi. Apalagi kalau lawan udah mulai main provokasi. Anak-anak Garuda Muda masih gampang terpancing emosi. Ini PR gede menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2026 September nanti. Kemudian banyak banget yang nanya, Coach Van den Berg bakal dipecat nggak sih? Nah, jawabannya aman. Erick Thohir udah bilang kalau sejak awal AFF U23 ini bukan target utama, fokusnya justru ke kualifikasi Piala Asia U23. Van den Berg bahkan nggak bakal ikut SEA Games 2025 nanti karena dia mau fokus penuh di turnamen kualifikasi nanti. Jadi jangan khawatir dulu, masih ada waktu buat perbaikan tim. Kita bakal dapat tambahan amunisi di kualifikasi nanti, kayak Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner buat kreativitas lini tengah, Justin Hubner di belakang, dan mungkin Ramadan Sananta atau Mauro Zylstra di depan. Kalau komposisinya makin lengkap, peluang Garuda Muda buat bersinar di Asia makin gede. Jadi guys, meskipun gagal juara AFF U23 2025, ini jadi pelajaran penting buat timnas U23. Kita harus lebih tajam, lebih kreatif, dan lebih tenang kalau lawan coba mancing emosi. Menurut lu siapa yang paling layak jadi bintang di AFF U23 kali ini? Dan gimana caranya Garuda Muda bisa lebih garang di kualifikasi Piala Asia nanti? Drop pendapat lu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin semangat bikin konten sepak bola Indonesia. Dan buat lu semua yang bingung mau nonton pertandingan tim kesayangan lu di mana, bisa langsung klik link yang ada di bio gua. Sekian video dari gua, sampai jumpa di video selanjutnya.